Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tatina Rizkia, saya dari jurusan Ilmu Al-Quran Tafsir semester 5 dengan nomor induk mahasiswa 20083040449. Di sini saya akan sedikit mempresentasikan mata kuliah Metode Penelitian Al-Quran dan Tafsir yang diampu oleh Bapak Muhammad Maimun MA MSI dengan tema Landasan Teori. Pengertian landasan teori. Landasan teori merupakan sebuah konsep dengan pernyataan yang sistematis atau tertata rapi. Karena landasan teori ini nantinya akan menjadi landasan yang kuat di dalam penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Arti lain dari landasan teori merupakan seperangkat definisi, konsep, proposisi yang telah disusun rapi dan sistematika mengenai berbagai variabel di dalam sebuah penelitian. Nah, adapun yaitu landasan teori menurut para ahli di sini yang pertama ada Sugiono. Nah, menurut Sugiono, landasan teori adalah dasar riset yang perlu ditegakkan agar penelitian memiliki dasar yang kokoh dan bukan sekedar perbuatan coba-coba atau trial and error. Yang kedua yaitu Meleong. Menurut Meleong, landasan tersebut didefinisikan sebagai seperangkat proposisi yang terintegrasi secara sintaksis atau mengikuti aturan tertentu yang menghubungkan secara logis dengan data yang diamati dan berperan sebagai wahana untuk meramalkan dan menjelaskan fenomena yang diamati. Dan menurut para ahli yang terakhir yaitu menurut Jojo Suroto Kinayati dan MLA Sumaryati berpendapat bahwa teori dari perspektif lain yakni sebagai konsep proposisi dan asumsi yang menjelaskan fenomena sosial secara tertata dan dirumuskan dengan hubungan antar konsep. Nah, adapun fungsi dan tujuan landasan teori. Yang pertama itu fungsi teori. Apa sih fungsi teori itu? Yaitu yang pertama, menyusun dan meringkas terkait pengetahuan pada suatu bidang tertentu. Yang kedua, sebagai peristiwa atau fenomena yang sedang terjadi dan kemudian dibuat sebagai keterangan sementara di dalam penelitian. Yang terakhir yaitu sebagai kegiatan dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang baru mengenai apa saja yang ada pada sebuah tulisan. Nah, itu adalah fungsi dari landasan teori. Selanjutnya itu ada tujuan dari landasan teori, ada 5. Yang pertama yaitu teori digunakan untuk menjelaskan mengenai hal yang terkait atas perilaku dan sikap di dalam penelitian. Yang kedua, teori juga diperlukan sebagai poin akhir pada sebuah kegiatan penelitian. Artinya, peneliti di sini akan menjalankan kegiatan penelitiannya secara induktif. Nah, yang ketiga, menggunakan perspektif teoritis sebagai panduan umum dalam kegiatan meneliti dan di dalamnya terkait gender, ras, kelas, dan lain sebagainya. Yang keempat, yaitu beberapa peneliti jenis kualitatif tidak perlu menerapkan teori yang terlalu eksplisit. Nah, yang terakhir yaitu teori ini bertujuan untuk menemukan suatu hal baru dan digunakan untuk menyempurnakan penemuan sebelumnya. Selanjutnya yakni ada macam-macam landasan teori. Setidaknya ada 3 landasan teori yang bisa digunakan berdasarkan pada jenisnya. Nah, yang pertama yaitu teori dalam penelitian kuantitatif. Nah, artinya yaitu peneliti harus memahami dulu variabel dan jenis penelitian kuantitatif yakni variabel yang menyelidiki mengenai fakta pada suatu karakter individu. Nah, adapun ada beberapa teori yang harus ada di dalam penelitian kuantitatif. Apa saja yaitu 1. Peneliti menegaskan teori dalam bentuk hipotesis yang saling berhubungan. 2. Peneliti menyatakan teori dalam bentuk pernyataan jika maka selanjutnya yang menunjukkan pengaruh variabel bebas dapat mempengaruhi variabel terikat. Yang ketiga yaitu peneliti menyajikan teori dalam bentuk visual sebagai terjemahan dari variabel ke dalam gambar visual. Nah, selanjutnya macam-macam landasan teori. Yang kedua yaitu teori dalam penelitian kualitatif. Teori kualitatif ini memiliki tujuan yang berbeda. Nah, apa saja?
Yang pertama yaitu di dalam penelitian kualitatif, landasan teori yang digunakan sebagai penjelas atas perilaku dan sikap tertentu yang dilengkapi dengan variabel, konstruk, dan hipotesis penelitian. Yang kedua, peneliti sering menggunakan perspektif teoretis sebagai panduan untuk meneliti gender, kelas, ras, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya yang ketiga yaitu teori yang digunakan sebagai akhir penelitian sehingga penerapannya secara induktif berdasarkan data kemudian ke tema umum dan menuju teori tertentu. Yang terakhir yaitu beberapa penilaian kualitatif tidak menggunakan teori yang terlalu eksplisit. Nah, adapun yang terakhir yaitu macam-macam teori yang terakhir yaitu teori dalam penelitian metode campuran. Nah, dalam hal ini dapat diterapkan secara deduktif seperti pengujian atau verifikasi teori kuantitatif atau secara induktif seperti munculnya teori atau pola kuantitatif dan lainnya. Tujuannya untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menggabungkan data kuantitatif dan data kualitatif menggunakan metode yang berbeda. Selanjutnya yakni hal penting yang memuat landasan teori. Nah, hal penting yang membuat landasan teori sangat harus diperhatikan. Nah, apa saja sih? Ada dua, yakni satu, isi landasan teori. Nah, isi landasan teori di dalam tersebut dianggap penting karena berisi mengenai apa saja isi masalah di dalam teori tersebut. Mengingat di dalam teori yang akan dipakai adalah sebagai dasar ilmiah. Nah, yang kedua yaitu tips menyusun landasan teori. Nah, setelah memperhatikan isi di dalam teori, langkah selanjutnya yang harus ada di dalam teori adalah mengetahui bagaimana tips untuk memulai menyusun teori. Nah, selanjutnya yaitu cara menulis landasan teori. Nah, yang pertama yaitu tulis nama pencetus teori. Yang kedua, tahun dan tempat pertama kali rujukan teori tersebut dipublikasikan atau dicetak. Yang ketiga yaitu uraian ilmiah dan yang terakhir yaitu relevansi teori. Thanks for watching. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.